skeletal system ya. Ya, nah, perlu didasari pemahaman mengenai struktur dan fungsi normal dari otot itu sendiri ya. Jadi saya rasa semua sistem mempelajari penyakit, sistem organ gitu ya, mesti memahami struktur dan fungsi normalnya. Nah, struktur dan fungsi normal dari otot itu meliputi struktur makroskopik maupun mikroskopik, termasuk dari fisiologiknya ya. Jadi semua mekanisme biokimiawi, kemudian elektrofisiologik dan bahkan ultrastruktur. Jadi semua itu perlu dipahami terlebih dahulu supaya dalam mempelajari penyakitnya itu jelas gitu ya. Mungkin di apa, kuliah yang lalu di fisiologi itu sudah dipelajari, kita review tentang, apa, fungsi normal dari otot skelet, ya, fungsi maupun struktur normal dari otot skelet ini. Yang pertama, fungsi dari muskulus skelet atau otot lurik ya, itu adalah mempertahankan postur dan memungkinkan pergerakan. Jadi, nanti akan dibahas juga dia rangkaiannya dengan sistem saraf gitu ya, sehingga, menjelaskan bagaimana, otot itu berfungsi dalam pergerakan. Nah, nanti juga dihubungkan dengan ketika mempelajari, tulang dan sendi ya. Jadi bagaimana dia, apa itu namanya, perannya otot itu dalam pergerakan. Selain itu juga berperan pada respirasi. Nah, sehingga dia, perannya dalam kehidupan itu sangat penting gitu ya. Nah, otot yang mana yang berperan di respirasi, yaitu di otot interkostal. Jadi pergerakan, dari otot interkostal itu, dalam proses inspirasi, ya, ekspirasi itu ya, kerjanya dengan mengembang-kempiskan rongga, eee, pektoral ya, rongga dada bersama diafragma. Nah, otot juga berperan penting dalam homeostasis seluruh tubuh. Di situ, karena di dalam otot itu terjadi proses fisiologik. Jadi ada apa, elektrofisiologik di situ, termasuk metabolisme glukosa dan juga pengaturan suhu tubuh. Nah, kemudian otot juga berfungsi dalam segi estetika ya. Jadi, mmm, apa, dia karena menentukan postur tubuh gitu. Sehingga, bagaimana postur tubuh yang ideal gitu ya. Jadi yang menarik itu, peran otot itu sangat penting di sini. Baik bagi hewan maupun manusia ya. Tapi yang, lebih banyak dieksplor itu adalah pada manusia. Bagaimana, eee, apa, otot skelet dan sistem syaraf itu
Jadi, fungsi otot rangka berkaitan erat dengan fungsi sistem syaraf tepi. Sistem syaraf ada pusat, ada tepi kan ya. Nah, dia berhubungan dengan sistem syaraf tepi, sehingga dia nanti berfungsi pergerakan dan lain-lain. Karakteristik fisiologik serat otot seperti kecepatan kontraksi dan juga jenis metabolismenya di dalam otot itu sendiri ya, seperti proses-proses apa, yang berjalan secara aerob, anaerob atau campuran dari ini ya, apa, oksidatif dan anaerob, gitu. Nah, ini semua ditentukan oleh neuron yang mensarafinya. Ya, jadi neuron ada di saraf pusat, kemudian dia akan, apa itu namanya, dihubungkan ya dengan sabut-sabut syaraf, medula spinalis, kemudian ke otot, gitu ya. Perubahan pada serat otot dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori yang utama ya. Jadi, nanti penyakit itu, eee, apa, berhubungan dengan perubahan di sini serat ototnya itu, yaitu neuropatik dan miopatik atau kombinasi dari ini ya. Perubahan neuropatik itu adalah ditentukan dengan ada tidak adanya pasokan syaraf. Ya, jadi, dia terhubung dengan syaraf atau tidak gitu ya. Sehingga nanti, otot itu akan berubah gitu, mengalami perubahan. Misalnya atrofi pasca denervasi. Jadi ketika syaraf itu putus ya, tidak, berhubungan dengan otot tadi, maka dia akan mengalami atrofi ya, tidak ada pergerakan gitu, akhirnya ototnya mengecil. Kemudian miopati ini adalah, perubahan pada otot itu sendiri ya, jadi tidak dipengaruhi oleh, apa, pasokan syaraf. Jadi dia semata-mata perubahan pada fisiologik dari otot itu sendiri. Sedangkan penyakit neuromuskular itu adalah gangguan yang melibatkan neuron motorik, lower ya, jadi bagian bawah atau syaraf tepi dan juga, eee, tautan neuromuskular ya, apa, neuromuscular junction ini ya. Ada otot, jadi perpaduan dari itu. Selanjutnya, struktur mikroskopik dan ultra maaf ya, struktur mikroskopik dan ultrastruktur. Ultrastruktur apa ya? Hmm, tolong direspon, ultrastruktur itu apa? Struktur besar atau Gimana? struktur yang besar atau struktur yang luas. Oh, siapa ini yang jawab ini? Oke, Prof. Afi ya? Terima kasih Afi. Jadi struktur mikroskopik itu, struktur yang bisa dilihat secara mikroskopik ya, di bawah mikroskop gitu ya, mikroskop cahaya gitu ya. Kalau ultrastruktur itu artinya di bawah elektron mikroskop gitu ya. Jadi lebih apa, lebih ini lagi, lebih dalam lagi gitu ya. Menggunakan elektron mikroskop untuk ultrastruktur itu. Nah, bagaimana
struktur mikroskopiknya di sini secara normal. Sel otot ini disebut sebagai serat otot atau myofiber, ya. Myofiber atau serat otot itu, sel otot. Nah, ini nanti ada apa ya, karena ada berbagai apa, sabut-sabut gitu, jadi penamaannya itu agak apa, berbeda gitu ya dengan sel pada, organ lain gitu ya. Di otot itu agak agak berbeda gitu. Nah, sama dengan, organ lain di sini memiliki inti ya. Jadi sel di otot itu juga memiliki inti, tapi di situ intinya banyak, karena selnya ini memanjang gitu. Panjangnya bahkan ada, pada hewan mencapai 1 meter gitu ya panjangnya. Nah, inti itu terletaknya itu di tepi dari sabut tadi itu ya, di tepi. Biasanya kalau sel di organ yang lain, di jaringan lain, itu inti terletak di bagian tengah gitu ya. Nah, ini di tepinya gitu. Inti sel otot ini disebut mionukleus, gitu ya. Di tepi myofiber. Jadi, karena dia memanjang itu berupa sabut, kita sebut myofiber. Bentuknya silindris gitu ya, jadi seperti tabung gitu. Nah, setiap mionukleus itu bertanggung jawab atas proses fisiologis komponen seluler di wilayah sekitarnya. Jadi dia, apa, selain memanjang itu juga di sekitarnya ya, itu disebut sebagai domain clear. Mionukleus ini, dianggap telah mengalami diferensiasi terminal, jadi dia sudah akhir gitu ya. Bahkan ada diferensiasi ya, suatu apa itu namanya, bagian-bagian dari sel itu mengalami diferensiasi gitu, untuk di sel otot itu dia diferensiasinya terminal di akhir-akhir, sehingga dia terbatas sekali dalam melakukan mitosis itu ya, bahkan dikatakan tidak bisa regenerasi gitu ya. Ya, tapi dia juga, ada bagian, apa, satelit ya, jadi di situ ada sel satelit. Nah, ini yang bisa mengalami mitosis itu. Nah, gambarnya ini ya, jadi di sini ada, oh sorry, ini adalah fiber ya, biofiber. Nah, nukleus di tepinya ini ya, terletak di tepi, di sini. Tetapi, eee, di sini ada perimysium ya, perimysium. Dia masih ada di sini, ya, di sini. Kemudian di antara miofiber itu ada ruangan gitu yang biasanya diisi oleh kapiler-kapiler, kemudian juga diisi oleh fibroblas gitu ya. Nah, ruangan ini disebut endomesium. Ya, jadi ruangan tadi itu disebut endomesium, ya, berisi fibroblas maupun kapiler ya. Adapun, eee
serat otot itu terdiri dari, apa ini, baris-baris melintang ya. Jadi di sini ada lurik-lurik ini, makanya disebut otot lurik itu karena ada garis-garis melintang, yaitu yang disebut E-band, I-band ya. Jadi E-band itu yang gelap ini, kemudian yang terang itu I-band. Nah, kemudian, eee eee, nanti ya, nanti secara ultrastruktur itu ternyata baris-barisnya itu ada lagi gitu, bagian yang lebih detail gitu ya. Kalau ini kan di bawah mikroskop itu tampak seperti ini. Nah ini ya, endomysium ini. Kemudian ini kan potongan membujur ya atau longitudinal. Yang ini adalah potongan melintang, transversal. Ini contohnya adalah di otot lidah ini. Ada membujur, melintang gitu ya. Nah, kalau dilihat secara melintang seperti ini ya, jadi ini seperti tabung-tabung itu. Nah, nukleusnya ada di tepi gitu ya, di tepi. Di apa, antar antar fiber itu ada connective tissue. Jadi, nah, endomysium ini ya, endomysium, kemudian ada kapiler dan ada fibroblast. Nah, kalau kita melihat letaknya ya, ini diperhatikan untuk nukleus itu mepet di, apa itu, myofiber ini ya, myofibril ini, mepet. Kemudian di sini ada lamina basal, lamina basal ini yang membatasi ini, apa, ada satelit sel itu di bagian dalam dari lamina basal, ya. Kemudian di bagian setelah lamina basal itulah daerah endomysium. Nah, endomysium ada tadi itu ya, seperti kapiler, kemudian, fibroblast gitu. Nah, bagian ini disebut plasmalemma. Jadi plasmalemma ini, ya. Kemudian di bagian, eee, apa, dalamnya itu sarkolemma, ya. Kalau dilihat di, apa, mikroskop ini seperti ini, ya. Ini sama ya, jadi ini longitudinal, ini apa, melintang ya, jadi, transversal atau cross section. Pewarnaannya dengan HI. Jadi tampak ini ya, baris-baris itu ya, di bawah mikroskop ini tampak baris-baris melintang itu. Yang ini adalah VVG stain itu apa? Eee, saya nggak hafal ya, apa itu namanya singkatannya. Ini, dan jadi sama di sini. Yang ini HE, kalau HE seperti ini. Kalau dengan VVG itu ini.
kapilernya itu jelas gitu ya. Nah sekarang ultrastruktur. Ultrastruktur itu adalah ketika dilihat melalui, mikroskop elektron, ternyata yang tadi miofiber tadi itu terdiri dari banyak miofibril gitu ya. Jadi terlihat itu, yang mengandung miofilamen aktin serta miosin. Jadi ternyata masih ada garis-garis lagi gitu ya. Nah, pola garis yang terlihat itu ya, melalui mikroskop cahaya ini mencerminkan susunan sarkomir dari sel otot. Jadi ternyata, garis-garis tadi itu adalah filamen aktin dan miosin yang melekat pada pita yang disebut Z, gitu ya, pita Z. Nah ini letaknya adalah melintang membentuk kerangka dasar, gitu ya. Nah, dari ultrastruktur itu juga, tampak organel ya, serta materi intrasitoplasma gitu ya, yang di dalam sitoplasma itu bisa terlihat gitu ya. Ada retikulum endoplasma ya, yang pada miofiber itu penyebutannya adalah retikulum sarkoplasma. Jadi yang apa, eee, ditambahi sarko-sarko gitu ya kalau untuk di otot itu. Endoplasmic reticulum di sarcoplasmic reticulum. Nah ini ada modifikasi memiliki terminal sisterni. Jadi ada terminal sisterni di mana dia itu menyimpan ion kalsium yang digunakan dalam apa, memicu pergerakan ya. Jadi ada interaksi antara aktin miosin itu, yang menyebabkan kontraksi. Jadi peran dari ion kalsium ini. Kemudian ada invaginasi sarkolema yang melintasi sel yang dikenal sebagai tubulus T, ya, jadi ada tabung T itu yang menyebabkan, adanya potensial aksi dari sarkolema ke seluruh bagian miofiber. Jadi di situ ada tabung gitu ya, tabung atau saluran itu. Nah ini yang, apa, menjadi saluran ini, yang menyebabkan pergerakan. Kemudian untuk terminal sistem nih, dari 2 sarkomere yang bersebelahan, itu bersama-sama bonus T ini membentuk struktur yang disebut sebagai triad. Jadi dia akan berhubungan gitu. Ini gambar sama ya ini ya, menunjukkan, apa, inti, kemudian sabut-sabut ini miofiber. Ada pewarnaan HE ini, mmm, tampak seperti ini. Ini kan miofiber ya, kemudian nukleus di sini, kemudian di endomysium tadi ada kapiler, ada fibrosit itu. Nah kemudian, nah ini,
apa, baris-baris itu ya, baris-baris ini ternyata untuk yang ini I-band, kemudian, apa, E-band yang gelap, kemudian ada Z-line dan M-band, nih ya. Yang disebut sarkomere itu adalah dari sini ke sini, ya. Sarkolema itu seperti membran ya, sarkolema, kemudian sarkoplasma itu seperti sitoplasma gitu ya. Sarkoplasma seperti ya mirip sitoplasma gitu, tetapi endoplasmic reticulum atau sarkoplasmic reticulum bukan di sini ya, jadi nanti tempatnya itu, agak menepi gitu. Nah ini, ultrastruktur seperti ini ya. Mitokondria itu bisa terlihat ultrastruktur di daerah sini. Kemudian sarcoplasmic reticulum. Nih, ya. Secara diagramatik bisa dilihat, jadi yang tabung ini, myofibril itu seperti ini gambarannya, kemudian ada yang terang tadi itu I-band, kemudian yang gelap itu E-band. Nah, di antara, I-band itu ada suatu cekungan gitu ya, disebut Z-disk, ya ini ya, Z-disk ini. Kemudian ada, apa, terminal sisterni ini dan transfer tubul itu ya, yang membentuk triad tadi. Kalau diperinci lebih, apa, dilihat satu persatu di sini, ternyata ada bagian aktin dan myosin itu yang ada bagian yang overlap gitu ya. Sehingga ini memungkinkan untuk pergerakan memanjang, memendek gitu. Iya, ini potongan membujur, kemudian yang ini melintang ya. Nah, overlapnya terlihat seperti ini sehingga jadi ada bagian-bagian myosin, ada bagian aktin ya, di sela-selanya itu. Ini overlapnya. Bagaimana tipe dari myofiber? Nah, pada otot mamalia itu terdiri dari serat-serat dengan sifat kontraktil yang berbeda-beda, gitu. Jadi fungsinya itu nanti sendiri-sendiri itu. Secara umum, serat ini didasarkan pada 3 karakteristik fisiologik yang utama, yaitu yang pertama, kecepatan kontraksinya, ya. Di situ, bisa cepat atau lambat, gitu. Kemudian yang kedua, laju kelelahan. Itu juga bisa cepat, bisa lambat. Jadi, dia, apa itu namanya, endurance-nya itu, eee, panjang atau pendek gitu ya. Kemudian jenis metabolismenya, apakah oksidatif, glikolitik, atau campuran dari kedua ini. Sehingga dari otot ini dibedakan tipenya ya. Jadi ada fiber tipe 1, 2A, 2B gitu. Nah, yang satu itu yang bagaimana di sini ada apa klasifikasinya ya. Secara fisiologik sifatnya bagaimana, yang tadi cepat lelah ataupun lebih panjang gitu ya. Kemudian morfologiknya ini. Jadi
Nah, kalau morfologik itu berarti, apa, bisa dilihat dia itu warnanya seperti apa karena ada, kandungan, eee, konten yang komposisinya berbeda gitu ya. Ada yang high glycogen gitu ya, ada yang lebih banyak lemak gitu. Dengan pewarnaan, apa, menggunakan ini sediaan potong beku dengan ATPase 4,35 gitu ya, maka otot itu bisa dibedakan menjadi tadi tipe 1, kemudian 2A, 2B itu ya. Nah, ini dengan pewarnaan tadi, sehingga tampak ada, coklat gelap, kemudian ada yang agak terang, ada yang terang sekali gitu ya. Nah, ini contohnya adalah otot rangka pada kuda gitu ya. Potongan melintang itu ada 3 tipe ini, bisa terlihat. Kemudian bagaimana persentasenya dari apa, tipe tadi itu bermacam-macam di bagian-bagian tertentu ya, misalnya di ini di bagian apa, mid radius dan ulna itu. Itu bagaimana sifatnya, kemudian di tibia, di femur, humerus itu komposisinya berbeda-beda seperti ini. Karena dia, apa, fungsinya berbeda, jadi pergerakannya berbeda. Nah, sekarang selanjutnya fungsi, fisiologik ya. Fisiologik, inervasi dan, motor motorik gitu. Nah, fungsi otot rangka itu berkaitan erat dengan sistem syaraf tepi. Jadi dari, apa, dari neuron ya, neuron kemudian dia akan dihubungkan dengan akson dari batang saraf tepi, ya, kemudian lanjut, memiliki cabang-cabang terminal, itu, kemudian akhirnya ujungnya itu ke myofiber, gitu ya. Jadi dia akan ujungnya itu kepada apa, tadi, sabut-sabut otot tadi. Sehingga di sini akan mengalami pergerakan dengan perintah dari syaraf tadi, ya. Nah ini ya, jadi dari spinal cord, kemudian dia keluar ke ini, dari tulang belakang itu, kemudian menuju ke, saraf ke ini, ke myofiber gitu ya. Sedangkan untuk metabolisme dan homeostasis ionik itu bagaimana? Fungsi otot rangka itu berkaitan erat dengan fungsi sistem saraf tepi. Akson dari batang saraf tepi memiliki cabang-cabang. Oh ya, ini tadi sudah ya, neuromuskular. Nah, untuk homeostasis di sini dijelaskan bahwa otot rangka juga merupakan jaringan yang dapat dirangsang mirip dengan sistem saraf yang membutuhkan pemeliharaan gradien ion yang tepat di seluruh sarkolema yang penting untuk inisiasi potensial aksi. Jadi di situ komposisi ya, komposisi dari ion-ion yang ada untuk, apa, menginduksi pergerakan gitu ya. Gradien ion internal terutama ion kalsium itu sangat penting untuk inisiasi dan penghentian kontraksi.
Jadi kalau meningkat dia akan menginisiasi, eee, kontraksi gitu ya. Jadi dia menurun kemudian, terjadi penghentian. Jadi aliran, ion itu sangat penting gitu ya, di seluruh sarkolema atau di dalam retikulum sarkoplasma itu dapat berdampak negatif serius pada fungsi myofiber gitu ya, kalau ada perubahan dari ini apa, eee, pergerakan ion tadi itu ya. Pemeriksaan muskulus itu meliputi klinik, kemudian perubahan makroskopik dan mikroskopik, gitu ya. Bagaimana fungsi, secara klinik itu perubahan apa, tanda-tandanya secara klinik, kemudian bagaimana morfologinya itu, makroskopik dan mikroskopik. Untuk diagnosis dari, gangguan muskulus itu keputus adalah merupakan keputusan untuk memeriksa otot secara seksama, baik melalui biopsi maupun nekropsi, bergantung pada pengenalan indikator disfungsi neuromuskuler ya. Jadi, eee, apa yang perubahan apa gitu ya, apa, gangguannya berupa apa, dan nanti diagnosisnya ditentukan berdasarkan itu tadi. Clinical findings atau tanda-tanda klinik ya, yang didapatkan itu meliputi tanda-tanda klinis penyakit otot ya, yang manifestasinya paling umum itu meliputi perubahan ukuran, kelemahan, dan juga pola jalan yang tidak normal ya. Jadi dari, eee, apa, dilihat gitu ya, dilihat ini, kalau misalnya kuda gitu diminta berjalan itu, kemudian jalannya bagaimana gitu, oh normal, kalau berlari bagaimana gitu, baru kelihatan tidak normal gitu ya, misalnya, apa, tidak stabil gitu. Itu baru nanti bisa apa, diketahui otot mana yang mengalami kelemahan. Kemudian juga, dari klinik itu juga bisa dilihat gitu ya, dilihat secara, apa, lokal gitu ya, atau multifokal atau menyeluruh. Jadi dia secara umum atau lokal saja kerusakannya gitu ya, yang mengalami gangguan gitu. Itu bisa dilihat secara klinis. Penyakit-penyakit, eee, ini, apa, pada otot itu tanda-tanda kliniknya bisa berupa atrofi muskulus atau muscle atrofi, muscle hypertrophy, atau, eee, kebengkakan ya, swelling, weakness, lemah, atau, apa itu, s spas spasmus ya. Jadi ada apa itu namanya, spasmus pemendekan gitu ya. Kemudian ada apa, abnormal gait ini, kemudian, eee,
esophageal dysfunction ini ini meliputi, apa, tanda-tanda klinik gitu ya, yang bisa dilihat secara klinis, penyakit-penyakit pada otot. Benar ya? Itu berupa apa saja di sini, jika membran plasma myofiber rusak atau sebagian segmen myofiber mengalami nekrosis, sebagian isi sel otot akan bocor, gitu ya, dan masuk ke dalam aliran darah. Jadi dia akan berpengaruh sistemik, ya. Indikator kerusakan otot dalam plasma yang paling umum adalah yang pertama itu kreatin kinase yang sebelumnya disebut kreatin fosfokinase. Aspartat aminotransferase ini ya, SGOT. Laktat dihidrogenase, alanin aminotransferase, karbonik anhidrase, dan protein pengikat asam lemak atau fatty acid binding protein. Jadi ini merupakan indikator ya. Jadi ada apa kerusakan di situ, kerusakan otot, maka bisa dilihat ini beberapa enzim gitu ya, atau beberapa komponen itu. Itu bisa diukur di sini apakah ada kerusakan otot gitu ya. Ini melihatnya bisa di darah ya. Eh, Perlu ditekankan bahwa myofiber dapat mengalami disfungsi tanpa mengalami nekrosis. Kondisi miopatik dan neuropatik yang menyebabkan atrofi, kelemahan, spasme, kekakuan, atau myotonia jarang atau tidak mengakibatkan peningkatan signifikan pada konsentrasi enzim otot dalam serum. Saat ini hanya integritas serat otot yang dapat dinilai. Itu ya. Jadi eh apa, terkadang ada ini eh, myofiber itu mengalami tidak tidak bisa berfungsi itu, tetapi tidak nekrosis itu. Tapi dia tidak berfungsi gitu ya. Jadi tidak selalu nekrosis. Bagaimana memeriksa eh, perubahan makroskop pada otot yang mengalami kelainan? Di sini bisa dievaluasi perubahan atau ukurannya, itu bisa diketahui apakah dia atrofi, hipertrofi, atau normal gitu ya. Kemudian juga bisa dilihat warna dan tekstur. Bagaimana caranya penilaian itu bisa dengan alat gitu ya, bisa timbangan atau apa.
pengukuran gitu ya. Jadi dilakukan penimbangan. Untuk warna gitu ya, warna, otot normalnya itu tergantung jenis ototnya. Jadi otot tertentu dia warna normalnya adalah merah gitu ya, merah agak gelap misalnya. Nah, kalau ternyata dia pucat itu berarti bisa mengalami nekrosis atau anemia gitu, atau denervasi. Kemudian juga ada, apa itu namanya, bagian-bagian yang pucat pada otot, itu bisa mengindikasikan adanya, apa, perubahan patologik gitu ya. Jadi, bagian yang pucat itu biasanya karena tidak ada, apa, mmm, ada bagian yang mati gitu ya, nekrosis, kemudian digantikan oleh jaringan lemak ataupun jaringan kolagen gitu ya. Parasit otot itu dapat terlihat secara makroskopik sebagai zona-zona yang terpisah, berbentuk bulat hingga oval, berwarna pucat atau memiliki konsistensi yang agak padat. Ini, seperti apa itu namanya, Cysticercus gitu ya. Jadi, cacing ataupun parasit yang lain itu yang dia, apa, mmm, berkembang di dalam otot gitu. Pada otot bisa tampak bercak warna merah yang gelap itu, ini mengindikasikan adanya kongesti, atau kalau dia, terang, merah terang itu ada perdarahan gitu ya, atau nekrosis hemoragik. Juga bisa, ada peradangan, ini menunjukkan warna yang berbeda-beda gitu ya. Jadi, dari ini apa, perlu latihan gitu ya, latihan untuk bisa melihat apakah ini, eee, kongesti, perdarahan, atau, apa, kongesti hipostatik gitu ya, akan berbeda gitu ya. Kongesti hipostatik ini, apa, yang biasa pasca kematian itu ada, eee, pe apa itu namanya, penimbunan penimbunan, apa, aliran darah menurut gravitasinya ya. Jadi dia, apa, darah itu akan tergenang di bagian bawah gitu ya. Nah, ini akan berbeda dengan, nekrosis, hemoragik gitu, akan berbeda gambarannya ya. Perubahan warna menjadi hijau, ini mengindikasikan ada, eee, peradangan yang mengarah ke pembusukan tingkat lanjut gitu ya, kehijauan. Kemudian, akumulasi lipofuscin pada hewan yang tua juga berbeda, warnanya kekuningan gitu. Kemudian warna hitam itu pada fasia pada anak sapi yang mengalami melanosis sebagai temuan insidental. Mmm, ya ini, apa, tiap hewan juga akan berbeda ya, pada kuda, pada sapi itu, mmm,
perlu diperhatikan juga ada karakteristik tertentu gitu ya. Seperti pada kuda ini bisa berwarna abu-abu, itu akibat metastasis dari melanoma pada, kulit gitu ya. Ini perubahan patologik pada otot. Pada A itu ada apa, guratan pucat ya, itu yang merupakan nekrosis mineralisasi. Jadi di situ ada timbunan, kalsium ya, mineralisasi. Di sini menunjukkan distrofi otot terkait kromosom X pada anjing. Nah, pada gambar B itu yang pucat ini, itu terjadi nekrosis karena penyuntikan zat iritan ya. Jadi ini juga bisa menyebabkan perubahan seperti ini. Gambar C bisa dilihat, ini bisa dibandingkan antara, gambar ini dan yang ini ya. Secara keseluruhan itu tampak pucat, ada guratan pucat akibat infiltrasi kolagen gitu ya, dan lemak akibat denervasi dari saraf itu, neuron motorik pada kuda ini. Ini ya, jadi ada, bagian-bagian yang pucat itu ya, karena denervasi, ini yang normal. Kemudian bagian D itu, gambar D ini ada pembesaran, eee, ini yang warna pucat itu steatosis, ini adalah, apa, jadi bagian otot digantikan oleh lemak ya, jaringan lemak tuh. Ini juga, apa, warna yang kehijauan di sini, ini akibat dari, apa, inflamasi ya. Jadi, apa, peradangan itu yang, eee, ditandai dengan degenerasi karena sarkoisistis. Secara mikroskopik itu bisa dilakukan untuk melihat gangguan pada otot, yaitu, bisa berupa ini apa, melihat diameter myofiber, kemudian perubahan sitoarsitektur, persentase myofiber yang abnormal gitu ya, di dilakukan apa, penghitungan gitu, atau ada nekrosis atau deposisi dari, eee, residu gitu ya, disposisi tertentu ya dari misalnya, apa, logam atau bahan-bahan tertentu itu bisa terlihat secara mikroskopik. Sebagai contoh di sini, mmm, pada gambar A itu ada, apa, nekrosis ya, jadi warna merah tua ini
itu ya. Nah ini adalah, mmm, ada hiperkontraksi, yaitu merupakan tahap awal dari nekrosis, gitu ya. Kemudian yang gambar B ini, nekrosis segmental atau toksikosis monensin ini. Ini adalah potongan memanjang pada kuda ya, otot pada kuda. Segmen myofiber telah mengalami hiperkontraksi. Apa, tanpa mengalami hiperkontraksi, di situ terfragmentasi ya, jadi pecah-pecah itu. Dengan pewarnaan tertentu ini ya, bisa diperiksa gitu, seperti pada ini pewarnaan apa ini? Estrase non-spesifik itu pada gambar B, itu bisa melihat makrofag dengan sitoplasma yang terwarnai merah kecoklatan. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa ada timbunan, bahan tertentu misalnya, apa, perdarahan yang berat gitu, dia makrofag itu akan ada, pigmen gitu ya, jadi tertimbun pigmen. Untuk gambar A ini adalah pewarnaan alizarin red S dari potong beku, ini untuk menunjukkan, apa, masuknya kalsium yang besar ya, dalam jumlah besar, tuh. Biasanya itu adalah yang nekrosis yang akut. Ini, menunjukkan nekrosis dan regenerasi segmental. Nekrosis koagulasi segmental monofasik otot rangka. Jadi di sini menunjukkan, mmm, sel-sel yang mengalami nekrosis ya. Yang B ini adalah, eee, sebentar, yang A ini menunjukkan nekrosis koagulatif segmental monofasik. Yang ini adalah cedera polifasik, nekrosis koagulatif segmental. Nah, ini ya. Bagian, gambar C ini cedera monofasik regenerasi tahap lanjut dari otot rangka. Ini tampak di sini, eee,
sitoplasma yang basofilik itu, dan ada, inti eukromatik ini ya, inti eukromatik ini. Perubahan miopatik yang kronik itu ditandai dengan, mmm, perubahan pada sebentar ya, harusnya pada inti ya. Ya, satu atau lebih dari nukleus internal pada bagian myofiber ini. Nah ini ya, ya ada inti di internal ini ya. Itu menunjukkan perubahan yang kronis. Ini, gambaran ini menunjukkan adanya, mmm, kerusakan di sini ya. Tepian perifer dari sarkomer itu tersusun melingkar di sekeliling myofiber ini, ya, menunjukkan, perubahan sitoarsitektur ya pada otot rangkanya. Untuk perubahan ini adalah, bagian tertentu itu dari miosit itu hilang, digantikan oleh jaringan adipus ini ya, dinekrosis, digantikan dengan, eee, apa, pulau-pulau myofiber yang tersisa ini ya, tanpa yang lainnya itu digantikan oleh jaringan adiposa. Ini adalah menunjukkan atrofi akibat denervasi. Nah, bagaimana, eee, apa, gangguan pada otot itu terjadi, itu bisa melalui, secara langsung ataupun hematogen ya. Portal of entry-nya bisa langsung, itu melalui luka yang tembus, misalnya ya, luka tembus atau perforasi, itu. Kemudian melalui suntikan intramuskuler, suntikan intramuskuler atau patah tulang. Patah tulang kemudian merobek dari, merobek otot
itu, atau tekanan eksternal yang menyebabkan cedera. Jadi remuk bagian, apa itu namanya, otot. Jadi ada benturan gitu ya, tekanan dari luar dan menyebabkan tekanan sehingga hancur di bagian dalam. Secara hematogen juga bisa terjadi, yaitu adanya patogen, bisa agent agent ya, eee, apa, mikrobiologik maupun toksin atau, autoantibody itu yang melalui darah. Kemudian ada, eee, limfosit sitotoksik yang menyebabkan kerusakan yang dimediasi oleh sistem imun. Jadi, reaktif ya, biasanya limfosit T reaktif atau sel-sel inflamasi lainnya, gitu. Ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada otot. Sebagai contoh, akibat, apa, inflamasi, yaitu menyebabkan nekrosis, mmm, miofiber ya, yang ditandai dengan ini, karena keabu-abuan ini. Atau injeksi ya, bagian, apa, injeksi dari, apa, otot itu yang menyebabkan, mmm, apa, perobekan fasia ya, sehingga menyebabkan inflamasi, itu. Nah, apa saja yang menyebabkan, eee, disfungsi dari otot? Bisa secara fisiologik, yaitu terdiri dari tegangan berlebihan yang menyebabkan ruptur otot, ya. Kemudian kerusakan miofiber akibat aktivitas fisik yang berlebihan ya, aktivitas. Hilangnya persarafan atau pasokan darah. Jadi saraf yang terputus ataupun pembuluh darah yang terputus itu, sehingga otot yang harusnya mendapatkan inovasi atau pasokan darah itu, terhenti gitu ya. Kelainan endokrin dan elektrolit. Ya. Yang kedua ini genetik ya, genetik misalnya kelainan metabolisme bawaan gitu ya. Defek genetik pada komponen struktural miofiber, kelainan perkembangan secara genetik bisa terjadi. Yang ketiga ini karena, penyakit-penyakit nutrisi atau karena bahan toksik, misalnya defisiensi selenium atau vitamin E, atau keracunan tanaman produk-produk tertentu. Sebentar ya. Bagaimana mekanisme pertahanan ini, defense mechanism. Nah, di otot itu ada, apa, ada
bagian-bagian yang merupakan, apa namanya, pertahanan itu ya, seperti fascia, epimysium, itu adalah, mmm, yang membungkus ya, fascia yang membungkus itu merupakan, apa, pelindung gitu ya, pelindung dari otot. Kemudian di sini juga ada makrofag itu ya, makrofag yang dia standby di situ, yang berfungsi sebagai, apa, fagosit terhadap debris-debris miofiber yang bersifat merusak gitu ya. Itu difagosit oleh makrofag di situ. Kemudian juga, apa, untuk pemulihan dari miosit itu, eee, ada aktivasi sel satelit gitu ya. Jadi makrofag membantu membersihkan ini sehingga sel satelit itu, bisa cepat apa itu namanya, berfungsi pada pemulihan. Kemudian juga, fungsi dari neutrofil dan sel-sel inflamasi yang lain, dia juga merupakan sistem pertahanan di otot. Jaringan vaskuler ini tentu saja ya, jadi, apa, pembuluh darah, kemudian, apa, ya kapiler yang ada di antar otot itu me apa namanya, merupakan pertahanan di situ kalau ada, kerusakan itu dia ada, eee, apa, ada sirkulasi, jalur kolateral gitu ya. Jadi ada misalnya di saluran itu ada sumbatan gitu, maka dia ada, apa, cabang-cabang gitu ya, yang menghubungkan itu, sehingga otot itu tidak mengalami ischemic gitu. Bagaimana otot itu, merespon adanya injury itu, otot merupakan jaringan yang sangat adaptif dengan beragam respon terhadap kondisi fisiologik maupun patologik. Rentang respons dari, otot terhadap cedera itu mencakup nekrosis dan regenerasi. Jadi, apa, kecepatan itu yang merupakan kunci ya. Yang pertama respons nekrosis. Miofiber dapat menambah atau mengurangi sarkomir yang menyebabkan pemanjangan atau pemendekan seluruh otot. Respons adaptif itu myofiber dapat mengalami atrofi atau hipertrofi, perubahan sitoarsitektur serta perubahan fungsi fisiologik saat menjalani konversi, tipe serat ya. Jadi ada perubahan itu ya, tipe seratnya. Itu jadi dia, bisa fleksibel gitu ya, mengadakan, adaptasi. Ini penggambaran dari apa, nekrosis pada miofiber dan regenerasinya, ya seperti ini ya. Jadi, eee, tipe-tipenya bisa dilihat di sini, bagaimana myofiber potongan longitudinal gitu ya, bagaimana, nekrosis koagulasi segmental itu. Ini ya gambarnya seperti ini. Atrofi, perubahan pada otot bisa berupa atrofi. Atrofi ini adalah menunjukkan penurunan volume
dari otot secara keseluruhan atau penurunan diameter myofiber. Pada tahap awal atrofi itu terjadi, kehilangan massa otot ya, ini sulit, dideteksi gitu ya, di tahap awal. Jadi apa, eee, tidak tampak jelas gitu ya. Penyebab, atrofi serat otot itu meliputi proses fisiologik dan metabolik serta denervasi. Aktivasi lisosum memegang peranan penting dalam atrofi akibat denervasi. Aktivitas lisosum memicu autofagi komponen sitoplasma serta apoptosis. Ya, jadi kalau ada denervasi itu maka, terjadilah ini apa, proses autofagi ya dan terjadi apoptosis. Jadi pengecilannya itu karena apoptosis ya, tidak nekrosis itu. Pada sebagian besar kasus, atrofi otot bersifat reversibel, dapat pulih kembali asalkan penyebabnya diatasi. Misalnya tadi apa, eee, denervasi gitu ya, kemudian tersambung kembali syarafnya, maka, atrofinya juga akan kembali gitu ya. Atrofi karena gangguan fisiologik ya. Oh, secara fisiologik, atrofi otot secara fisiologik ini, mmm, merupakan respon fisiologi terhadap kurangnya penggunaan ya, misalnya, apa, penuaan gitu ya, atau sakit, tidak digunakan gitu ya, diistirahatkan gitu, tidak digunakan bergerak, maka dia akan mengecil gitu, menyesuaikan. Nah, yang mengalami itu biasanya adalah pada serat otot yang tipe 2. Prosesnya untuk yang, fisiologik itu lambat. Cachexia dapat menyebabkan atrofi otot yang simetris, gitu ya, kalau penuaan simetris ciri-cirinya ya. Atrofi otot akibat penuaan dapat dianggap sebagai bentuk cachexia yang lebih ringan. Atrofi akibat penyakit endokrin ini, eee, misalnya pada hipotiroidisme dan hiperkortiko hiperkortisolisme, ya. Disfungsi atau tumor hipofisis. Mekanisme pasti yang menyebabkan atrofi myofiber akibat gangguan ini belum diketahui secara jelas. Namun myofiber memiliki konsentrasi tinggi reseptor permukaan untuk beberapa hormon, gitu ya. Jadi, dia dia cenderung, apa, reseptor permukaannya itu, eee, lebih banyak gitu ya konsentrasinya, sehingga menyerap hormon tertentu ya, hormon tertentu dia lebih kuat gitu, tapi ini belum jelas ya. Denervasi atrofi ini, sudah jelas, jadi disebut atrofi neurogenik. Jadi kalau, apa, eee, terputusnya
ini terputusnya syaraf ya, atau juga bisa terjadi, apa, bukan genetik, cacat ya, cacat sejak lahir itu bisa ada denervasi atrofi. Contohnya di sini adalah, apa, laring ya. Jadi, atrofi otot akibat denervasi pada otot cricoarytenoideus dorsalis. Mmm, ini ya, otot ini karena mengalami neuropati perifер yang menyebabkan hemiplagi laring gitu ya. Jadi laringnya itu mengalami atrofi sehingga ada suara ngorok gitu waktu bernapas. Kalau dilihat secara mikroskopik seperti ini ya, jadi ada bagian yang mengecil gitu, sabut sarafnya. Nah, ini dengan pewarnaan khusus akan berwarna pucat. Penyakit-penyakit, eee, otot itu ya, yaitu penyakit yang menyebabkan kerusakan primer pada serat otot rangka. Ini tidak termasuk yang disebabkan oleh peradangan myositis maupun yang bersifat sekunder akibat lesi saraf. Dikategorikan sebagai miopati. Jadi semua penyakit otot yang tidak termasuk tadi itu ya, itu disebut miopati. Banyak jenis miopati terjadi pada hewan, beberapa di antaranya memiliki nilai ekonomi yang signifikan seperti miopati akibat masalah nutrisi. Tapi yang lain menjadi model penting bagi penyakit pada manusia. Nah, ini klasifikasinya, penyakit-penyakit otot seperti ini ya. Yang termasuk penyakit degeneratif itu, karena ini ya, ischemia, gangguan nutrisi, toksik, traumatik, dan lain-lain. Karena inflamasi itu, apa, infeksi, bakteri, viral, parasit, atau karena perantara imun. Jadi inflamasinya karena dimediasi oleh sistem imun, gangguan imun. Kongenital ini tadi ya, jadi defek anatomi atau muscular dystrophy, pneumonia gitu ya, macam-macam. Kalau endokrin itu biasanya hipertiroidism atau hiperkortisolisme. Jadi hiperkortisolisme. Gangguan elektrolit, hipokalemia, hipernatremia, karena neuropatik itu mana saraf ya. Neuromuscular junction disorder itu karena myasthenia gravis, botulism, tik paralisis. Neoplasia itu udah bermacam-macam. Kalau apa, tumor primer itu rhabdomyoma atau rhabdomyosarcoma. Tumor yang sekunder itu hemangiosarcoma. Ini contoh gambarnya untuk A itu area berwarna merah gelap disebabkan oleh nekrosis hemoragik pada otot yang terdampak, ya, nekrosis hemoragik.
contoh dari penyakit black leg, ya. Yang B ini Clostridium jovei, itu, yang menghasilkan gas di sini, hemoragik dan nekrosis. Selanjutnya muscular dystrophies itu adalah distrofi otot, merupakan kelompok gangguan herediter yang heterogen, seringkali bermula pada masa anak-anak, yang secara klinis ditandai dengan kelemahan dan penyusutan otot yang bersifat progresif. Secara histologik, kasus lanjut ditandai dengan penggantian serat otot oleh jaringan fibro atau lemak, ya, fibrosit, ya, fibrosit atau lemak, adipus. Ciri ini membedakan distrofi dari miopati yang juga ditandai dengan kelemahan otot. Hewan yang terdampak sering terjadi pada domba dan sapi. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan dari sini? Atau absen dulu ya? Prof, bisa. Bentar, absennya ini ya absen.
Ini gimana ini, Afif? Nggih, Prof, di bagian pengajaran. Iya, Nggih, terus? kartu kendali, Prof. Kartu kendali atau materi. Bentar, kartu kendali. Ini ya, kartu kendali materi ini ya?